Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mustakimah dengan NIM 43040210064. Pada video kali ini, saya akan mereview materi psikologi perkembangan 2 dengan judul Remaja. Apa sih remaja itu? Menurut Harlock 1997, remaja dapat diartikan sebagai masa transisi atau masa peralihan, yaitu di mana masa remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun psikis yang menandai adanya perubahan dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Yang akan kita bahas pertama yaitu pada perkembangan fisiknya. Biasanya pada perempuan nih yang pertama. Yang pertama ada tumbuhnya payudara, yang kedua mengalami menstruasi, yang ketiga tumbuhnya rambut pabik dan sekitar ketiak, lalu ada melebarnya area panggul, dan yang terakhir ada meningkatnya keringat dan juga minyak. Lalu ada laki-laki biasanya ditandai ada yang pertama nih, berubahnya suara, lalu tumbuhnya jangkung, tumbuhnya testis, tumbuhnya rambut di area pabik dan juga ketiak, lalu ada juga meningkatnya keringat dan juga minyak pada individu remaja. Yang akan kita bahas kedua yaitu pada perkembangan kognitifnya. Pada masa sekarang nih, banyak sekali bahasa-bahasa gaul. Nah, ketika remaja sudah mulai mengikuti bahasa-bahasa gaul itu sudah termasuk dalam proses perkembangan. Lalu yang kedua ada karakteristik ketidakdewasaan remaja. Pada masa remaja ini nih, pikirannya masih labil, masih sulit dalam memutuskan sesuatu. Kayak tadinya A, tiba-tiba berubah jadi B. Nah, itu kan menunjukkan masih proses pendewasaan. Dan yang terakhir yaitu perkembangan psikososialnya. Perkembangan psikososial ini nih biasanya terjadi karena faktor lingkungannya dari keluarga, teman sebaya, saudara. Teman sebaya nih, biasanya kalau lagi masa remaja ini nih, lagi banyak-banyaknya teman. Nah, ketika masa remaja ini kita harus pandai-pandai nih dalam memilih teman karena teman sangat berpengaruh sekali dalam perkembangan psikososial remaja. Kalau kita salah memilih teman dan kita akan terpengaruh pada teman, itu juga kita jadi tidak bisa membuat keputusan sendiri. Biasanya kalau udah terpengaruh sama temen nih, kita jadi mau ngelakuin sesuatu jadi ikut-ikut temen. Nah, yang seperti itu kita jadi tidak bisa memutuskan sesuatu sendiri. Lalu yang ada dari faktor saudara. Biasanya kalau saudara itu tuh misal kita lagi kumpul dengan saudara, lalu ada yang membanding-bandingkan. Nah, kita sesama saudara nih, saudara kan masih ada hubungan darah. Nah, kita dibanding-bandingkan sama saudara. Siapa sih yang mau dibanding-bandingkan sama saudara? Kita punya kemampuan sendiri dan saudara pun begitu. Kita punya spesial kita sendiri. Lalu pada keluarga, karena keluarga itu sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan remaja ini. Karena pendukung utama, menurut saya pendukung utama karena orang tua orang tua yang akan mendukung atau melarang remaja bagaimana perkembangannya, bagaimana dengan temannya, bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, penting sekali untuk selalu mengawasi remaja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pastinya dalam saya bertutur kata dan juga penyampaiannya masih jauh dari kata sempurna.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.